dalam majelis fikih di malam ini untuk mengkaji lagi tentang yang berkaitan dengan mengkafankan mayit, yang kita sudah mulai pembahasannya dari halaqah fikih terakhir, pasal tentang dalam mengkafankan mayit. Selanjutnya disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Saja, kitab yang kita bahas, halaman 169. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif. Wa akmaluhu lirrajuli walau saghiran thalathu lafaif. Ya'ummu kullun minha al-badana. Beliau berkata di sini, wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya kafan, lirrajul, untuk seorang laki-laki, walau saghiran, walaupun mayit laki-lakinya ini anak kecil. Salathu lafaif, 3 lembar kain kafan. Ya'ummu kullun minha al-badana, yang merata setiap lembarnya itu seluruh badan. 3 lembar kain di mana setiap lembarnya itu nutupin seluruh badan. Dan disyaratkan oleh ulama nutupin seluruh badan tanpa dipaksakan, nggak bakal ditarik-tarik sehingga untuk menutupi seluruh badan, tetapi menutupi seluruh badan dengan cara yang pantas dan layak. Kalau terlalu sempit sehingga bisa menutupi seluruh badan dengan cara ditarik-tarik, maka hukumnya haram. Qala Syaubari, berkata Syekh Syaubari, ay hadza min haitsul iqtisar 'alaiha. Ini ya, 3 lembar kain ini untuk laki-laki walaupun anak kecil mayitnya. Ini dari segi dari segi pembatasan terhadap pembatasan atas 3 lembar kain itu. Fala yunafi kaunuha wajibatan fi nafsiha, tidak menafikan bahwa 3 lembar kain itu adalah wajib. Bagaimana kita pelajari sebelumnya bahwa di dalam kain kafan itu untuk mayit ada 3 hak. Ya. Yang pertama disebut dengan hak Allah, yaitu yang menutupi aurat antara pusar dan lutut itu tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh mayit dikafankan hanya menutupi kelaminnya aja, pakai celana pendek misalnya, nggak boleh, karena hak Allah itu nggak boleh dikurangi. Hak Allah antara pusar dan lutut. Yang kedua hak mayit. Hak mayit 1 lembar kain menutupi seluruh badan dari kepala sampai kaki. Nah, menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kalau mayit berwasiat bahwa dia cukup dikafankan antara pusar dan lutut aja, artinya haknya nggak mau diambil. Tadi haknya kita bilang apa? Haknya mayit menutup 1 lembar kain menutup seluruh badan. Lalu mayit ini nggak mau ngambil haknya. Ada wasiat dari dia sebelum meninggal, kalau saya meninggal kafankan cukup antara pusar dan lutut aja. Menurut Syekh Ibn Hajar
dijawab itu apa dia apa namanya disanggupi, dijalankan. Nah, Syekh Imam Romli enggak boleh. Menurut Syekh Romli kebalikannya. Kalau ada wasiat dari mayit, dia dikafankan hanya antara pusar dan lutut aja yang ditutupi, yang dikafan yang kafan yang menutupi bagian tubuhnya. Ada wasiat itu, wasiatnya enggak perlu dijalankan. Ya. Karena ihtiraman lil mayyit, untuk menghormati mayit. Jadi ada dua pendapat antara ulama, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Ya. Itu hak mayit, satu lembar kain menutupi seluruh badan. Ada yang kedua, yang ketiga, hak para ghurama, yaitu hak orang yang menjadi piutang, yang memberikan hutang kepada si mayit. Ketika mayit meninggal, hutangnya masih belum terbayarkan dan hartanya enggak mencukupi untuk membayar hutangnya. Maka di dalam hal ini mereka itu yang pemilik uang yang ada pada mayit, mereka punya hak untuk lembaran kedua dan ketiga. Artinya kalau mereka enggak setuju mayit dikafankan yang kedua, yang lembaran yang kedua dengan lembaran yang ketiga, maka dijalankan. Ya cukup dikafankan dengan satu lembar. Yang kedua, ketiganya enggak boleh. Ketika para ghurama atau pemilik uang itu yang memberikan hutang enggak setuju dengan lembaran yang kedua dan lembaran yang ketiga. Itu 3 hak. Ada juga ulama mengatakan boleh ahlul waris untuk nambahin yang keempat dan yang kelima, jikalau mereka redha, jikalau mereka mau. Lalu kemudian disebutkan di sini li'annahu mataku final mayyit min malihi, karena kapan si mayit dikafankan dari hartanya, bukan dari harta orang lain, dari warisannya, dia dikafankan itu kafan, dibeli itu kafan. Walam yusi bi isqati tsani wa tsalis, dan dia tidak berwasiat, si mayit enggak berwasiat menggugurkan lembaran yang kedua, kain yang kedua dan lembaran kain yang ketiga. Walam yakun alaihi dainun mustaghriqun, dan tidak ada hutang atas mayit yang menghabiskan seluruh hartanya. Wajabalahu salasatu aswab, maka wajib bagi si mayit itu 3 lembar kain. Kullu wahidin minha yasturu jami'al badan, setiap satu kainnya menutupi seluruh badan. Kalau mayit ketika meninggal enggak ada hutang, atau ada hutang tapi bisa tertutupi dengan warisannya, dengan harta warisannya, bisa kebayar, dan mayit enggak ada wasiat supaya yang kedua dan ketiga ini tidak dipakaikan untuk dia ketika meninggal nanti, enggak ada wasiat untuk itu, maka yang wajib diberikan kepada mayit adalah 3 lembar kain. Ya, 3 lembar kain. Kalau enggak ada wasiat supaya yang kedua yang ketiga digugurkan, dan enggak ada utang yang menghabiskan seluruh harta mayit. Ya. Kalau ada wasiat, boleh tadi satu aja, wajibnya satu, walaupun sunnah 2, 3. Jadi yang kedua dan yang ketiga jatuhnya sunnah, enggak wajib. Kalau ada wasiat, kalau ada utang, seperti tadi kita jelaskan, jika ada hutang mayit dan hutangnya ini menghabiskan seluruh hartanya, harta mayit, seluruh warisan. Kita misalkan contoh kemarin ada hutang 100 juta, mayit hutang 100 juta belum kebayar, itu dihitung-hitung warisannya cuma 90 juta, berarti kan gak mencukupi. Hutangnya itu ngeludesin semua harta warisan. Kalau ada hutang yang macam begini, ya, maka nggak wajib yang kedua dan ketiga, tapi
sunnah aja dan wajibnya cuma 1 lembar. Qala illa ghaira ra'sil muhrim wa wajhil muhrimah. Selain kepalanya orang laki-laki yang wafat dalam keadaan ihram dan selain wajah perempuan yang wafat dalam keadaan ihram. Perempuan yang lagi muhrim dan laki-laki yang lagi muhrim, yang lagi ihram. Kalau dia meninggal belum selesai hajinya, umrohnya, maka dikafankannya enggak seluruh badan, tapi dikafankannya seluruh badan kecuali kepalanya. Kalau untuk laki-laki, untuk perempuan seluruh badan kecuali wajahnya. Ya, seperti orang perempuan sholat, ya, wajahnya doang kelihatan. Begitupun ketika dikafankan. Kalau perempuan lagi meninggalnya lagi haji atau umroh belum selesai, ya, maka yang dikafankan semuanya badannya kecuali wajah. Kalau laki-laki semua badannya kecuali kepala. Itu juga tidak kita pelajari